Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja, ya insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku tersebut. Salawat dan salam sebelumnya tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada poin masih berbicara tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif, ya, lingkungan yang didasari salah satunya adalah yang dibangun atas dasar komunikasi yang hangat, ya, yang nyaman. Dan manusia, Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan daripada hewan atau makhluk yang lainnya adalah mereka diberi kemampuan untuk berbicara. Dan bicara adalah suatu nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita. Maka kita tidak boleh puasa bicara, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala membekali kita dengan dua telinga. Ya, karena dengan kedua telinga itu kita bisa menyimak ilmu. Itu adalah saluran ilmu, ya, telinga. Itulah dua indera yang sangat vital dalam kehidupan manusia, ya, yaitu mulut untuk berbicara dan telinga untuk menyimak dan mendengar. Dan itu juga yang dibutuhkan oleh manusia di dalam hidupnya. Mereka perlu bicara, mereka juga perlu mendengar. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa mendengar ini adalah salah satu sarana ataupun media ilmu. Ya, kita dapat mendapatkan ilmu, meraih ilmu itu dengan menyimak, mendengar, ya. Nah, maka kita saksikan di dalam sejarah banyak, ya, ulama-ulama yang tidak punya penglihatan, namun mereka bisa unggul dalam bab ilmu. Mereka mampu menuntut ilmu dengan pendengaran mereka, ya, dengan mengandalkan pendengaran mereka, walaupun mereka tidak mampu melihat, ya. Nah, demikian. Dan ini salah satu yang perlu kita tumbuhkan di dalam lingkungan pendidikan, terutama rumah, ya. Lingkungan yang positif adalah lingkungan yang menjadikan remaja itu mampu mengungkapkan perasaan, ya, dan ya dia bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya untuk mungkin mendiskusikannya dengan orang tuanya atau dengan ayah bundanya, ya. Nah, dan juga kita dapat merespon apa yang ada pada dirinya. Ada hal-hal yang mungkin kita anggap salah atau kurang tepat, itu bisa kita luruskan dengan komunikasi dua arah seperti ini, ya. Lingkungan yang hanya dipenuhi ataupun yang diisi dengan perintah dan larangan, ya, ya artinya dia cuma mendengar saja ataupun menerima saja. Ini sebenarnya ya kurang baik, ya, bagi perkembangan mereka, terutama remaja. Di mana remaja ini ya akal mereka kan tumbuh kembang, ya, berkembang.
maka beri mereka kesempatan untuk berekspresi ataupun mengungkapkan perasaan. Supaya kita tahu juga apa yang ada pada diri mereka. Dan orang tua juga perlu mendengar. Supaya dia bisa mengetahui ya lebih dalam tentang remaja mereka, anak-anak remaja mereka. Nah, hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah bagi manusia secara umum ya, memberikan ruang ya bagi mereka, bagi terutama remaja ya untuk mengungkapkan perasaan ya dan mengekspresikan apa yang ada di dalam diri mereka. Dan ini kita perlu mendengarkan mereka. Ya, perlu mendengarkan mereka. Pada dasarnya manusia itu ya perlu dikasih ruang. Ya, karena ketika kita pressure mereka, kita tekan mereka, kita tidak kasih ruang, maka mereka akan mencari jalannya sendiri. Ya, ada satu kisah yaitu tentang seorang yang telah membunuh 99, lalu dia mendatangi seorang ahli ibadah atau rahib. Rahib di sini maksudnya adalah ahli ibadah. Dan dia berkata, sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa, aku ingin bertaubat. Ahli ibadah itu bertanya, apa dosamu? Dia berkata, dia buat pengakuan, aku telah membunuh 99 orang. Mendengar penuturannya itu ataupun pengakuannya itu, ahli ibadah ini pun memberikan respon dan berkata, waduh, kamu tidak ada peluang ataupun tidak ada ruang bagimu untuk bertaubat. Dosamu sungguh sangat berat. Si ahli ibadah ini tidak memberi ruang bagi tukang jagal yang ingin bertaubat ini. Ya, dia tidak kasih ruang baginya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun membunuh si rahib ini, ahli ibadah ini. Maka genaplah orang yang telah dibunuhnya itu menjadi 100 orang. Lalu kemudian dia mencari orang yang bisa membimbingnya kepada taubat. Lalu dia bertemu dengan ahli ilmu. Dia bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada ahli ilmu ini seperti yang dia tanyakan kepada ahli ibadah kemarin. Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka ahli ilmu ini ya dengan ilmunya tentunya ya mengetahui bahwa orang ini perlu ruang untuk ya melepaskan diri dari masa lalunya atau dari kesalahannya. Maka ia berkata kepadanya, ahli ilmu ini berkata kepadanya, apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Bertaubatlah. Ya, terlepas dia telah membunuh 100 orang. Ya, nah demikian. Artinya satu faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah manusia itu perlu dikasih ruang. Ya, nah jangan persempit. Ya, Nabi juga berkata, yassiru wa la tu'assiru. Beri kemudahan, yaitu kasih ruang bagi manusia. Ya, wala tu'assiru, jangan kamu persempit. Jangan membuat susah. Ya, nah demikian karena mereka pasti akan mencari jalannya sendiri ketika kita persempit dan kita tidak kasih ruang, terutama di dalam konteks pendidikan ya, mendidik itu perlu kita memberikan ruang kepada mereka. Ya, nah seperti itu. Dan ya ini tentunya tidak akan tercapai kalau kita tidak mendengarkan mereka. Ya, mendengarkan mereka, masalah mereka. Kadang-kadang orang tua selalu memotong pembicaraan dan mengatakan, diam, ya sudah, jangan banyak bicara, ya dengarkan, ya dan kemudian orang tua ini yang menguasai pembicaraan. Dia yang ngomong terus, anak itu harus diam dan mendengar. Ada masanya kita bicara memang, tapi ada juga masanya kita harus mendengar. Kalau kita bicara terus, nggak ada
kesempatan baginya untuk bicara dan kita mendengarkan mereka, maka tidak akan tercapai yang namanya kesepahaman. Kita nggak akan mengerti mereka, dan mereka juga bingung menghadapi orang tuanya. Ya, nah, dan kecenderungannya, ya, orang tua itu mempersempit ruang bagi si anak dan tidak mengerti anak mereka, nggak mengerti masalah mereka. Ya, nah, ya, ada pepatah yang mengatakan atau peribahasa, tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Maka pemecahan masalah bukan mengibas-ngibas asap, nggak akan selesai itu. Tapi kita harus mencari sumber apinya. Nah, itu tidak akan bisa tercapai kalau hanya kita melihat asapnya, tidak mencari sumber apinya, dan itu kan perlu kita menelusurinya. Dan penelusuran ini tidak akan mungkin tercapai kalau kita hanya melihat sepintas saja. Demikian juga ya, ini perumpamaannya di dalam menghadapi anak, terutama remaja. Ya, kita perlu mendengarkan, ya, supaya kita tahu, ya, ini masalahnya dari mana. Terutama untuk memancing kejujurannya, ya, secara jujur dia berekspresi atau mengungkapkan perasaannya. Dan orang tua, ya tentunya harus mengontrol dirinya, terutama emosinya ketika mendengar kejujuran anak. Ini salah satu yang mendorong anak untuk bohong adalah ketika dia jujur, kita marah. Nah, kemudian akhirnya dia memilih untuk bohong dan kita senang. Nah, dan tanpa disadari, ya, kita telah membangun sebuah kebohongan pada diri anak ini, ya, bahwa kondisi memaksa dia untuk memilih bohong, karena itulah yang membuat orang tuanya senang. Kenapa? Karena kalau dia jujur, orang tuanya marah. Tapi kadang-kadang kita nggak mampu mengontrol emosi kalau anak kita jujur. Misalnya dia berkata secara jujur, dia misalnya belum sholat misalnya, atau ya belum melaksanakan apa yang kita inginkan atau kita perintahkan, dia secara jujur ya mengatakan itu. Kita meresponnya dengan marah. Ya, kita nggak mau mendengar, mungkin lebih lanjut lagi, ya. Akhirnya anak pun memilih untuk lain waktu dia pilih bohong aja. Kenapa? Itu lebih menyelamatkan dia dari kemarahan orang tuanya. Ya. Nah, demikian. Dan ya ini sudah kita bahas sebelumnya ya, buruknya kemarahan itu terutama di dalam konteks pendidikan. Ya, sekali kita marah dan akan terus marah, ya, dan semua masalah kita respon dengan marah, ya, setiap anak salah kita marah, ya, lama-lama anak akan membaca itu. Ya, mungkin kita juga akan bosan marah atau capek marah. Nah, apa yang mereka pahami setelah itu, mereka pahami kalau orang tuanya nggak marah berarti mereka benar. Karena yang menandakan mereka salah kalau orang tuanya marah. Kalau nggak marah berarti benar ini. Ya, karena orang tuanya tidak meresponnya dengan amarah. Padahal mungkin karena orang tuanya sudah bosan marah atau udah capek, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, maka tidak semua masalah ya harus direspon dengan cara seperti itu, ya, atau dengan marah. Bahkan seharusnya tidak dengan amarah, ya. Nah, disinilah ya kita kadang-kadang perlu mendengar. Dan mendengar itu berat juga, apalagi mendengar kejujuran ya, itu berat. Ya, kadang-kadang nggak sejalan dengan apa yang kita inginkan ya ketika anak itu berkata jujur ya tentang dirinya atau tentang apa yang sudah dilakukannya. Nah, demikian. Ya tentunya yang ada di dalam pikiran orang tua ya ketika kondisinya seperti itu adalah bukan meresponnya dengan apa sanksi yang akan aku jatuhkan atau apa hukuman yang akan aku berikan. Ya, bukan seperti itu. Tapi ya kita mau tahu dulu, kita ingin tahu dulu, ingin menelusuri sebab atau akar masalahnya.
ya, sebab musababnya, asal muasalnya, ya, akar masalahnya, ya, untuk mencarikan solusi yang terbaik. Nah, demikian. Jadi, ya, masalah-masalah mereka itu bisa kita selesaikan dengan kepala dingin dan dada yang lebih lapang dan terbuka. Nah, ini akan memberikan ruang juga bagi mereka untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki yang salah, ya. Nah, itulah manusia. Kita juga sama, ya. Kalau kita disorot kesalahannya terus, ya, kita semacam dimata-matai kan begitu atas kesalahan kita, dipersempit ruang kita pun tidak mampu untuk, ya, berpikir bagaimana saya memperbaiki diri, bagaimana saya memperbaiki semua ini yang sudah berantakan ini. Nggak mungkin, karena, ya, kita merasa tertekan, kita merasa di bawah tekanan, ya. Nah, demikian. Karena kita merasa tidak dikasih ruang, ya. Nah, demikian. Jadi stigma yang ada di dalam kepala kita adalah saya buruk, saya salah, saya nakal, ya, saya bandel, dan seperti itu. Ya, sebenarnya itu bukan yang diinginkan oleh si anak mungkin, ya. Dia sebenarnya ingin jadi seperti yang diharapkan oleh orang tua, ya. Mungkin seperti itu. Ya, cuma, ya, untuk mewujudkan itu kan mereka perlu bantuan kita juga, ya. Nah, maka jangan persempit itu. Nah, dan hal lain yang tidak kalah penting adalah mengajarkan mereka bagaimana mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka dengan cara yang baik, yaitu membuka dialog yang positif. Tidak semua anak, bahkan anak rata-rata belum memiliki keterampilan ini atau tidak memiliki keterampilan ini, sehingga diajarkan oleh pendidiknya atau orang tuanya, ya. Bagaimana cara mengungkapkan perasaan ataupun pikiran, ide, pendapat yang ada pada mereka dengan cara yang baik. Ini secara tidak langsung kita mengajari mereka bagaimana cara berkomunikasi yang baik, cara berbicara yang baik. Karena manusia, salah satu perkara yang harus mereka pelajari, ya, dari kecil mungkin sampai mati adalah bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain, ya. Nah, demikian, ya. Karena remaja, ya, terutama remaja, ya, sering salah dalam mengungkapkannya. Kalau anak, bocah, mungkin kita bisa maklumi. Tapi kalau remaja, mungkin dalam hati kita dia sudah besar, tapi cara bicaranya kok seperti ini, ya. Banyak orang tua yang mengeluhkan, Ustadz, anak saya kalau bicara kasar, ketus, ya. Nah, itu mungkin masalahnya adalah kita tidak membimbingnya bagaimana cara berkomunikasi yang baik, berdialog yang baik, bagaimana cara berbicara yang baik. Nah, itu perlu dilatih, ya, itu perlu diajarkan, ditanamkan, dan diasah, dilatih, ya. Nah, demikian. Dan perlu contoh juga dari kedua orang tuanya. Ya, dan ini salah satu hal yang perlu juga dikembangkan di sekolah atau dilakukan di sekolah. Maka sangat disayangkan sekali, ya, ketika, ya, masalah ini itu bagaimana cara mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan baik atau secara baik ini sudah hilang, ya. Bukan hanya di rumah, tapi juga di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan kita. Ini sangat disayangkan sekali, ya. Nah, dulu juga ada, ya, setiap murid maju ke depan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam benaknya atau pikirannya, idenya, kan begitu, ya. Nah, demikian. Nah, ini perlu, ya, untuk diberikan ataupun ditanamkan, dilatih kepada anak-anak tersebut. Nah, disinilah, ya, peran lingkungan positif agar dia bisa belajar bagaimana mengungkapkan perasaan, bagaimana menuangkan pikiran, ya, dengan benar, ya, dan dengan cara yang tepat, ya. Nah, ini melatih mereka untuk berpikir, karena manusia itu, ya, tentu salah satu yang kita nilai darinya adalah bagaimana kita katakan cara berkomunikasinya. Ya, kalau kita ketemu orang yang cara komunikasinya kacau, ya,
ya kita bisa nilai juga ya tingkat IQ-nya ya ataupun kecerdasannya bagaimana ya. Nah demikian seperti Nabi lah, Nabi juga sangat memahami, memaklumi juga cara komunikasi Arab Badui misalnya ya dengan mungkin orang-orang yang tinggal di perkotaan ya yang mungkin lebih mampu untuk berkomunikasi dengan baik, yang lebih terdidik ya, yang mungkin lebih beradab begitu. Nah, demikian ya. Nah, jadi ini perlu ya peran ya ataupun ya peran kita katakan lingkungan yang positif tadi ya terutama di rumah ya dan juga di sekolah ya. Demikian juga kita juga perlu me mengetahui ya bagaimana dia menilai peristiwa, kondisi, dan karakter manusia yang ada di sekitarnya. Bagaimana dia merespon sesuatu, ya, ya misalnya manusia dengan berbagai karakternya dan sifatnya. Maka dari itu Nabi memakruhkan ya, walaupun ini larangannya bukan haram tapi makruh, yaitu tinggal di pedusunan, memencil, memcal, menyempil sendirian, ya, tidak bergaul, tidak berinteraksi dengan manusia. Nabi mengatakan dalam hadis, man sakan al-badiyata jafa. Barang siapa yang tinggal di pedalaman, ya, maka karakternya akan menjadi kasar, keras, dan kaku. Itu jafa. Ya, jafa itu karakter sifat keras, kaku, dan kasar. Ya, nah demikian. Karena atau akibat dari tinggal di pedalaman, apa yang ada di pedalaman atau orang-orang yang tinggal di Badawi ataupun di pedusunan yang sangat jauh dari manusia, ya. Karena orang-orang yang tinggal di lingkungan seperti itu tidak punya kesempatan untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, kalaupun ada sangat terbatas. Ya, apalagi anak ya di masa pertumbuhannya, dia perlu kenal banyak karakter, dia perlu melihat banyak peristiwa, banyak kondisi yang dia bisa belajar darinya, ya. Nah, ya apalagi itu di bawah bimbingan para pendidiknya, dia akan lebih matang ya, dan akan lebih matang dalam menyikapi dan menilai hal-hal yang ada di sekitarnya, ya. Karena hidup ini kan sangat berwarna ya, beragam. Beragam hal bisa terjadi dalam kehidupan. Nah, bagaimana orang itu bisa belajar dari apa yang ada di sekitarnya? Itu akan menentukan bagaimana kedewasaannya. Maka Nabi memakruhkan orang itu tinggal di pedusunan, pedalaman. Ya, mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, bukankah ada hadis yang menjelaskan bahwa sebaik-baik harta adalah kambing yang digembalakan di puncak gunung, yaitu di akhir zaman. Belum waktunya sekarang kan gitu ya. Jangan salah memahami juga. Ada waktunya juga seperti itu, tapi sekarang belum waktunya ya. Nah demikian ya, karena di sekitar kita masih banyak orang-orang yang kita bisa belajar dari mereka ya, dan kita bisa saling belajar ya dengan mereka juga ya, berbagi pengalaman, bertukar ya pengalaman dan sebagainya ya. Jadi belum waktunya seperti itu. Jadi waktunya adalah seperti kata Nabi tadi, hadis yang lain, ya, yaitu apa? Barang siapa yang tinggal di pedusunan, pedalaman, ya, maka karakternya akan menjadi keras, kaku, dan kasar. Maka dari itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu Allah pilih dari orang-orang yang tinggal di peradaban, di perkotaan, ya, di tempat yang di situ mereka memiliki peradaban, ya. Nah, dari kalangan itulah Allah mengutus para nabi dan rasul. Ya, nah demikian. Ya, bukan di kalangan atau dari kalangan Badui misalnya. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang menyebabkan mereka menjadi kasar, kaku, dan keras? Yang Allah katakan asyaddu kufran wa nifaqa, sangat keras kekufuran dan kemunafikannya. Kenapa? Karena mereka jarang bergaul dengan manusia. Tidak ada kesempatan mungkin untuk berkomunikasi, hingga tidak bisa belajar dan tidak bisa menyaksikan berbagai
kita katakan perbedaan-perbedaan ya yang ada di dunia ini. Manusia dengan beragam karakternya, bagaimana menghadapi manusia yang sifatnya seperti ini. Manusia kan nggak ada yang sama sifatnya, pasti ada perbedaan ya satu sama lainnya. Nah demikian. Disitulah kita bisa melatih sabar ya karena kita sudah punya pengalaman berhadapan dengan orang yang karakternya seperti ini, seperti ini, seperti itu ya. Nah anak juga perlu itu. Maka ya sebagian orang ada yang sangat membatasi pergaulan anak sehingga anak itu ya jadi nggak bergaul, nggak kenal dengan manusia. Ini sangat berbahaya sebenarnya untuk kedepannya. Ya, ketika orang tua sudah nggak ada lagi di sampingnya, bagaimana dia menghadapi dunia? Atau dia akan menjadi manusia yang sukanya lari dari kenyataan atau tidak bisa menerima kenyataan. Ya, nah demikian. Ya, maka mungkin ada yang berkata, Ustadz sekarang lingkungan payah, nggak ada yang baik. Ya nggak juga ya, banyak juga lingkungan yang positif di luar sana. Jadi tugas orang tua adalah mencarikan ya pergaulan yang baik untuk anak-anak mereka. Itu tugas kewajiban orang tua itu. Memilihkan pergaulan, lingkungan pergaulan yang baik untuk anak-anak mereka. Karena anak-anak itu perlu bergaul dia. Ya, ya, tidak mungkin kan anak ini akan selalu menemukan hal-hal yang selaras, secocok dengan dirinya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena itulah dia dunia. Ya, nah tidak ada yang sempurna. Sebagaimana kita juga nggak sempurna. Orang akan melihat plus minus kita juga. Ya, baik buruk kita juga. Sebagaimana kita juga melihat orang lain dengan pandangan yang sama. Begitulah kita saling belajar satu sama lainnya. Ya, karena itulah makna dari firman Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk bisa saling mengenali karakter yang berbeda-beda ini, sifat yang berbeda-beda ini, dan itu akan mengasah kedewasaan berpikir seorang insan ya atau seseorang. Lebih-lebih lagi para anak-anak ya dan remaja terutama yang mereka sebentar lagi akan lepas landas, akan berbaur ya, mereka akan berinteraksi dengan manusia di luar sana. Kita harus kasih bekal, harus ada pembekalan dari pendidiknya, yaitu dari orang tuanya. Sehingga dia siap berhadapan dengan manusia yang warnanya seperti ini, yang warnanya seperti itu, kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu alam bissawab. Jadi perlu itu ya, bagaimana kita juga perlu menilai dia, bagaimana dia menyikapi peristiwa yang terjadi di sekitarnya, bagaimana responnya, ya, dan juga kita juga bisa menilai dia, bagaimana dia berhadapan dengan banyak manusia dengan berbagai macam karakternya, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita kurung saja anak itu, ya itu sama dengan dia tinggal di pedalaman, ya. Nah, keluar dia nggak siap itu berhadapan dengan manusia, ya, dengan segala keliaran yang ada pada manusia ya. Nah demikian, dia nggak akan siap itu ya, dan cenderung orang seperti ini ujung-ujungnya dia akan main patah-patah ya, dia nggak bisa kasih toleransi kepada orang, dia tidak bisa melihat perbedaan ya, dan wajar kalau nanti dia tumbuh menjadi orang yang intoleran gitu ya. Nah demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya Nabi bergaul dengan ya banyak orang ya. Nabi juga bermuamalah dengan orang-orang non-Muslim, dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Ya, sering kita sampaikan juga bahwa beda antara persahabatan dengan pergaulan. Ya, kita bergaul dengan banyak orang, tapi bersahabat ya dengan orang-orang tertentu tentunya ya. Karena Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan seorang mukmin. Tapi bergaul ya itulah dunia, bermacam-macam manusia ada di atasnya. Nah, jadi kita juga harus mengajarkan anak itu untuk siap menghadapi realita kehidupan. Ya, nanti dalam bayangan mereka hidup di dunia ini seperti surga, harus cocok semua dengan dia, harus sejalan semua dengan pikirannya. Nah, ini kan kenyataan nggak seperti itu. Ya, nah nanti dia nggak siap untuk menghadapi ya dunia
Ya, dan mau nggak mau satu hari kelak dia akan menghadapinya. Nah, disitulah kita perlu ya memberikan pembekalan atau modal bagi mereka untuk siap menghadapi itu semua, terutama di dalam hal berkomunikasi, ya, berkomunikasi, berdialog, ya, itu perlu untuk kita apa ya, kita latih ya, ataupun kita bangun pada diri mereka. Dan ini kan tentunya perlu waktu juga. Ya, tidak bisa sehari dua hari kita ajari mereka ngomong, mereka bisa ngomong. Manusia bisa bunyi ya, tapi belum tentu bisa ngomong. Kalau sekedar bunyi atau asbun ya banyak orang yang bisa. Tapi berkomunikasi dengan baik dan komunikasinya itu positif, ini nggak semua orang. Ya, nah demikian. Ya banyak orang-orang yang karakternya badui kan begitu ya. Ya, ya mungkin bisa dimaklumi, begitulah tingkat pendidikannya. Maka kadang-kadang kita bisa menilai juga tingkat pendidikan seseorang itu ya dari cara bertuturnya, cara berkomunikasinya, ya. Nah, ya bagaimana dia memilih kata saja itu bisa kita lihat, ya. Nah, seberapa tinggi pendidikan yang telah diterimanya, ya. Atau ada orang, atau dia termasuk orang yang mungkin tidak dapat pendidikan sama sekali. Ya, nah ya wajar saja kalau cara komunikasinya juga seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ada orang yang nggak bisa bicara baik-baik ya. Ya selalu eh, mengarah kepada pertengkaran, ya ribut, ya. Ada itu karena dia nggak mampu berkomunikasi dengan baik. Ya, maka kadang-kadang orang itu ya kalau dia temperamental dan suka marah, sedikit-sedikit marah, mudah terpancing emosi, atau bahasa sekarang sumbu pendek namanya, ya. Ya itu bisa kita ketahui juga mungkin ya dia tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga ya semua komunikasi dibuka dengan marah atau ujung-ujungnya marah, ya apalagi tidak mendapatkan sesuatu yang sejalan dengannya. Nah, ini kan sangat berkaitan dengan pendidikan masa kecil yang dia dapatkan. Jangan-jangan dia tidak mendapatkan itu, ya, ya dalam riwayat pendidikannya. Ya, nah kita lihat orang-orang di luar sana, terutama di jalan raya, ada yang sangat temperamental, emosional. Segala sesuatu kalau dibicarakan pasti ujungnya atau dimulai dibuka dengan marah, diakhiri dengan marah, atau seluruh isinya marah-marah. Ya. Nah, artinya dia sebenarnya sedang menutupi kelemahannya, yaitu ketidakmampuannya untuk berdialog dengan baik ya kepada orang lain. Ya, ini sungguh sangat miris sebenarnya ya, dan itu bisa kita dapat nilai. Nah, orang ini mungkin nggak dapat pendidikan di waktu kecilnya itu ya oleh pendidiknya, atau pendidiknya tidak mengajarkan hal itu kepadanya. Ya tentunya gitu, kita tidak ingin ya hal seperti itu terjadi pada anak-anak kita. Ya maka ajari mereka. Ya, dan ya tentunya ini perlu kita mengetahui ya dengan mendengarkan mereka supaya kita bisa mengoreksi ya apa yang perlu dikoreksi, apa yang perlu diluruskan atau diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Utbah bin Abi Sufyan pernah berkata kepada, ini ada satu penukilan di sini ya dari seorang salaf yaitu Utbah bin Abi Sufyan, dia berkata kepada Abdus Somad yaitu pengajar anaknya, pendidik anaknya atau pengajar anaknya, dia berkata, hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah memperbaiki dirimu. Ya, pendidik harus mulai dari dirinya, karena dia akan jadi teladan dan contoh. Ya, pandangan mereka tergantung kepada pandanganmu. Ya, bagaimana mereka bersikap itu tergantung apa yang mereka lihat dari dirimu. Maka ada ungkapan di luar sana, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibnu Qayyim mengatakan anak itu tumbuh besar dari apa yang dibiasakan atau ditunjukkan oleh pendidiknya. Ya, nah baik bagi mereka jika engkau menganggapnya baik, jelek bagi mereka jika engkau menganggapnya jelek. Ya, nah demikian. Jadi keteladanan itu dasar pendidikan sebenarnya. Ya, maka kita langkah pertama adalah memperbaiki diri. Ya, nah
Jadi semampu mungkin tentunya ya. Nah, kemudian ajarilah mereka kitabullah, Al-Quran. Ya, maksudnya di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran yang bisa kita petik dari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan samudera ilmu yang nggak ada habisnya, yang kita nggak tahu di mana ujungnya, kan begitu ya. Nah, jangan engkau memaksanya sehingga ia merasa bosan dengannya. Ya, oleh karena itu ada ayat yang berbunyi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kenapa ada ayat itu? Karena manusia memang nggak bisa dipaksa. Ya, seperti yang kita sebutkan, mereka perlu ruang juga. Ya, maka Allah saja mengatakan la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Ya, nah demikian. Nah, karena manusia kalau dipaksa mungkin anak ya, dipaksa dia sekali dua kali mungkin dia lakukan, tapi berikutnya ketika kita lengah atau kita tidak ada di sisinya, mungkin dia akan tinggalkan itu. Ya, dia membangun kesadaran pada seseorang itu perlu waktu. Sehingga apa yang kita perintahkan itu dia lakukan dengan kerelaan hati, dengan senang hati. Nggak ada keterpaksaan di situ. Ya, nah demikian. Janganlah engkau memaksanya sehingga ia lari darinya. Ya, engkau menjauh darimu. Dia menjauh darimu, ya. Nah, dia menjauh darimu karena ya terlalu banyak di mungkin didikte ataupun diintimidasi ataupun ya ditekan, ya. Sehingga dia pun akan menjauh dari pendidiknya. Ya, maka Nabi memesankan kepada kita, basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira. Jangan membuat manusia lari, ya. Nah, demikian. Jadi kita harus berpikir dua arah. Dan kata-kata itu kan Nabi sampaikan ketika salah satunya ya ketika Muaz bin Jabal mengimami kaumnya dengan membaca surat-surat yang panjang. Sehingga membuat ada salah seorang dari mereka lari memisahkan diri dari jemaah. Ternyata dia punya kepentingan ingin menyiram kebun kurmanya. Ya, karena kalau tidak disiram mungkin akan mati. Nah, sementara Muaz bin Jabal saat itu membaca surat yang panjang. Ya, maka ketika dilaporkan itu kepada Nabi, Nabi justru menegur dengan keras Muaz bin Jabal dan mengatakan, "Afatan anta ya Muaz? Apakah engkau membuat orang-orang lari wahai Muaz? Ya, menjauh dari kebaikan. Ya, lari dari kebaikan. Ya, cukup engkau baca Sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha. Yaitu cukup engkau baca surat-surat yang ringan, pendek, ya, apa namanya, dari ayat-ayat yang mufassalat, yang apa namanya, yang pendek, ya, juz 30 mungkin ke setengah ke bawah, itu lebih ringan bagi mereka. Nah, apalagi kita jadi imam harus berpikir jangan satu arah saja. Wah, saya ingin sholat panjang-panjang ini kan bagus itu. Nah, Nabi membaca segini, segini, segini. Ya, Nabi membaca surat subuh misalnya. Oh, Nabi membaca seratusan ayat. Iya, Nabi melakukan itu. Tapi kondisinya kan nggak sama mungkin ya. Ketika kita jadi imam, acuan kita bukan hanya hadis itu, tapi hadis-hadis yang lain ya. Ya misalnya Nabi mengatakan barang siapa menjadi imam maka hendaklah dia meringankannya karena di belakang kamu ada orang tua, orang sakit dan orang punya kepentingan. Nah, itu yang harus menjadi landasannya, dasarnya. Nah, begitu. Sehingga kita ya memberikan keluasan bagi manusia ya. Nah, dan mereka nggak jera begitu ya. Nah, demikian juga di dalam menghadapi anak di sini. Ya kalau kita pressure terus itu anak ya, lama-lama kan dia akan merasa tidak mampu dan dia akan mencari jalan untuk melepaskan diri. Ya karena merasa ditekan terus sama orang tuanya, enggak dikasih ruang. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka basyiru wa la tunafiru. Beri kabar gembira dan jangan membuat lari. Ya, kita ingin
dari apa yang kita lakukan kepada anak, pendidikan yang kita berikan, kita ingin hasilnya instan. Kita kasih tahu dia langsung nurut, kan begitu ya. Kita ajari dia langsung lurus, ya nggak bisa juga. Ya, nah demikian. Maunya kita seperti itu, tapi mungkin kenyataannya kan mungkin nggak sama ya. Nah, dan kita juga nggak bisa mengkomparasikannya dengan anak-anak yang lain. Wah, itu anak itu kayaknya lurus, kali kasih, ya nggak sama. Karena ujian yang Allah berikan kepada kita lewat anak itu bermacam-macam. Nggak sama antara satu dengan yang lain, ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu materinya ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan dari materi atau tema lingkungan yang dibangun ya dari keramah tamahan kita, yang tentunya ini merupakan usaha yang sangat kita harapkan ya, ideal bagi kita untuk mendidik kita, anak-anak kita di rumah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan Ustadz, 2 pertanyaan senada yang berhubungan dengan materi kita. Tidak apa ya, kita agak panjang ya untuk membaca pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, anak saya kelas SMA, kelas 12 mondok, ya laki-laki. Dan sekarang sedang mengalami futur. Setelah ditanya, dia beralasan bosan di pondok. Di rumah pun selalu dikurung dan tidak bisa main. Dia bilang cuman pengen main, seperti itu katanya Ustadz. Dan selama ini memang kami selalu melarang untuk main sewaktu liburan, untuk supaya bisa membantu ayahnya berdagang, dengan harapan ia bisa begini, tahu begini loh ayahnya ketika kerja, biar dia paham bahwa laki-laki itu berat tanggung jawabnya. Apakah benar langkah saya tersebut, dan apakah sebaiknya langkah atau tindakan yang harus kami lakukan untuk menasihatinya Ustadz? Dan pertanyaan yang lainnya Ustadz, ini seorang ibu yang dulu mendidik 2 anak laki-lakinya itu sangat protektif, tidak mau disakiti oleh siapapun karena begitu besar rasa sayang baik pada anak, tapi ternyata hal tersebut berdampak kurang baik terhadap mental anak. Kini mereka sudah dewasa, umur 18 dan 17, terlihat mereka kurang pandai bergaul dan cenderung tertutup. Dari komunikasi pun masih belum bisa menemukan kalimat yang tepat. Ya, bagaimana cara memperbaiki kondisi tersebut Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, hampir sama ya. Sama Ustaz. Ya. Ya, kelas 12 itu 12, SMA kelas 3 berarti ya. Itu bisa kita katakan itu sudah pradewasa. Di ujung masa remaja itu ya. Yang seharusnya sudah lepas landas ya. Tinggal ya kita katakan penyempurnaan di sana sini di usia seperti itu ya. Nah, seharusnya ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan apa? Dengan riwayat pendidikan sebelumnya gitu ya. Nah, nggak bisa pekerjaan itu dirapel istilahnya, ditumpuk di akhir waktu ya. Ada dua aja kemungkinan, kita sabar untuk merapelnya ya, mengerjakan pekerjaan yang bertumpuk tadi, atau kita tinggalkan saja gitu ya, karena merasa sudah nggak mampu begitu. Ya, karena terlalu banyak yang terlewat mungkin. Nah, ini adalah pilihan yang sulit. Dua-duanya sulit itu ya. Nah, demikian. Ya, sebenarnya begitulah dia pendidikan. Harus ditapaki jenjang demi jenjang, fase demi fase. Nggak bisa ditumpuk di akhir waktu begitu ya. Kita mengajari anak berkomunikasi di usia, di ujung masa remajanya misalnya. Pradewasa. 1-2 tahun lagi dia sudah ya menjadi manusia dewasa. Ini agak rumit. Bukan nggak bisa, tapi perlu perjuangan yang keras, yang ekstra keras bahkan ya. Nah, ini kan kita bisa ambil dari pelajaran dari hadis Nabi ya. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Ya, ada space di sana, ruang ya, 3 tahun sebelum dia masuk di usia baligh. 10 tahun itu kan sudah rata-rata ya sudah menjelang baligh ya. Ada ruang di situ 3 tahun untuk melatih, membiasakan mereka untuk sholat. Lebih cepat, lebih bagus. Tapi kalau 9 tahun baru disuruh-suruh, baru dilatih, ini agak telat ya. Bukan nggak bisa, cuma ya agak berat gitu ya. Karena pendidikan itu perlu ditapaki
fase-fasenya, tingkatan-tingkatannya begitu ya. Karena setiap usia anak itu ada hal-hal yang perlu kita lakukan kepada mereka. Mendidik itu bukan bermain sulap, ya. Jadi begitu enggak. Dia perlu dibiasakan. Maka ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa, kan begitu ya. Nah, seperti yang terjadi di sini dalam kasus ini ya. Nah, berkali-kali kita sampaikan bahwa kita nggak bisa menilai anak di umur seperti ini ya. 18 tahun, ya 17 tahun, itu kan sudah bisa kita katakan sudah banyak fase-fase usia yang dia lewati. Itu bagaimana riwayatnya gitu ya. Nah, yang mau nggak mau kita harus akui ya itu nggak lepas dari kelalaian, keabayan dan kelengahan orang tua tentunya ya, atau pendidiknya lah kita katakan ya. Nah, demikian. Ya coba kita lihat Nabi lah bagaimana beliau membuild up pendidikan itu sehingga Usama di umur 18 tahun sudah jadi bisa ya dipercayakan menjadi panglima perang. Bukan Usama tidak melakukan kesalahan-kesalahan sebelumnya, tapi bagaimana Nabi membuild up itu. Ya, ya itu kan perlu waktu ya. Ya kalau Nabi aja melakukan itu dalam waktu yang panjang, ya artinya apa? Kita juga perlu waktu yang panjang itu. Ya, ini kalau dadakan itu agak repot memang ya. Nah, ya, demikian. Ya, mau nggak mau orang tua harus bekerja ekstra keras di sini ya. Merapel ataupun melakukan pekerjaan yang menumpuk dalam satu waktu itu nggak mudah. Maka sabarlah ya. Nah, nggak bisa main ngamuk-ngamuk kan, kemudian semua kesalahan ditimpakan kepada anak kan begitu ya. Ya, nggak fair juga kalau seperti itu ya. Ternyata ya kalau ditelusuri, diselidiki ya kelalaian, keabayan itu ternyata banyak terjadi pada orang tuanya atau pendidiknya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, ya makanya kita katakan ilmu parenting yaitu pendidikan itu ilmu yang harus dikuasai oleh para orang tua sebenarnya. Cuma kadang-kadang itu yang kita abaikan ya, kita lalaikan ya. Nah, banyaklah kita ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelalaian kita. Jangan jadi orang tua yang istilahnya di luar sana apa maaf benar orang tua dengan segala ulahnya. Ya. Nah, demikian ya. Nah, mungkin cara kita salah seperti tadi ya. Bagaimana menanamkan kedewasaan anak ya terutama remaja sini di dalam berkomunikasi itu nggak bisa dimulai di usia 18 tahun ya, mungkin sudah di build up, dibangun dari awal masa remaja kan begitu ya, bahkan mungkin sebelumnya ya. Jadi ada space ruang waktu situ, itu yang kita petik, kita dapatkan pelajaran dari perintah Nabi menyuruh anak untuk sholat di usia 7 tahun padahal dia kan belum wajib sholat. Kalau dia nggak sholat, kan nggak boleh dihukum juga. Ya, nah demikian. Tapi kenapa diperintahkan lebih awal supaya melatihnya? Dadakan nggak bisa. 9 tahun setengah baru disuruh-suruh sholat ya. Ketika betul-betul balik dia malas-malas sholat ya wajar aja. Nah demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah demikian. Jadi agak sulit ya kalau memulai pendidikan itu di usia seperti itu. Ya, nah maka kalau kita menyadari bahwa itu bukan perkara yang mudah alias sulit, ya sabarlah ya. Nah, untuk merapel ya pekerjaan yang menumpuk itu kan gitu ya, harus mulai lagi menanamkan bagaimana cara walaupun itu tidak mudah karena ya belajar di masa kecil seperti menulis di atas ya batu, belajar di masa tua itu seperti mengukir di atas air. Arti dari peribahasa itu apa? Ya semakin berumur seorang baru dia mulai belajar itu agak susah ya. Nah, dibanding kalau itu sudah dibangun dari kecil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka dari itulah ya kita para orang tua ini ya harus punya ilmu, kesadaran yang benar ya. Ya harus punya mindset yang benar juga ya tentang pendidikan anak ini ya.
Wallahu a'lam bishawab. Walau kalau bisa kita pinjam dengan istilah yang lebih ekstrim ya, bahwa anak di masa itu 0 sampai 20 tahun itu adalah masa di mana orang tua berbakti kepada anak. Karena ada masanya 40 tahun ke atas, itu masa anak berbakti kepada orang tua. Tapi dari 0 20 tahun itulah masa di mana ya kita pinjam dengan istilah yang ekstrim mungkin ya. Orang tua itu berbakti kepada anak, maksudnya apa? Berkhidmat untuk anak itu. Memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak di usia itu, ya. Nah, demikian. Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nabi betul-betul berkhidmat untuk anak-anak dan remaja di masa beliau. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada masa anak itu nanti ya berbakti kepada orang tuanya. Di umur 40 tahun ke atas ketika mungkin orang tuanya masih hidup ya, maka itulah masa anak itu betul-betul harus berbakti, wajib dia berbakti kepada orang tua. Ya, karena dia sudah mengerti kenapa dia harus berbakti kepada orang tua. Ya kadang-kadang seorang wanita ya, ini anak perempuan gitu, kadang-kadang nggak ngerti dia kenapa dia harus berbakti, berbuat baik kepada ibunya kan begitu ya. Ya mungkin anak-anak tahu lah yang melahirkannya ibu kan begitu ya. Tapi ya mungkin ya ini bagi anak perempuan mungkin ya. Dia baru mengerti dengan benar ketika dia sudah melahirkan anak. Betul. Ya, dia sudah paham betul itu. Kenapa saya harus berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Ketika seorang itu ya sudah menjadi ayah dan repotnya untuk mengurus anak, baru dia ngerti, betul-betul ngerti kenapa dia harus berbakti kepada ayahnya. Nah, karena sudah lihat itu ya. Nah, ada ilmu itu kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin kan gitu ya. Nah, ya mungkin dia baru paham itu kalau dia sudah melahirkan bagaimana antara hidup dan mati itu bagaimana rasanya ya. Nah, demikian. Maka yang masanya itu orang anak itu ya nggak ada pilihan, wajib berbakti kepada orang tua di usia seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.